Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video yang keempat ini kita akan membahas bagaimana untuk konfigurasi dari database kita nantinya. Dan juga pada video ini kita akan menambahkan atau membuat database baru serta satu buah tabel ya, sesuai dengan kasus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita ada satu buah tabel. Ini ikan ya, berisikan data yang dibutuhkan sesuai kasus yang sebelumnya di sini. Nah, di sini kenapa ditambahkan create dan modified? Nah, di sini kita coba kita bisa dikasih opsi sih. Kita mau menambahkan kapan data tersebut dimasukkan, dan modified ini kita bisa mengetahui kapan data tersebut diubah atau dimodifikasi. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasi database-nya, kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita jalankan sum-nya dulu. Tekan sum. Lalu di sini kita buka localhost di sini. Klik ppmadmin. Lalu di sini kita klik new. Nah, di sini kita misalkan buat ikan cupang. Terus kita create. Nah, di sini kita buat satu buah tabel ya. Tabel ikan. Terus jumlah kolomnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba jadi 8. Lalu kita tambahkan field ya. Kita sesuaikan aja. Nama fieldnya itu ikan integer nih 11. Dan ini jangan lupa kita jadikan dia primary key. Nah, terus kita aktifkan untuk yang AI-nya, ini auto increment. Jadi nanti kita tidak perlu memasukkan ID ikan ini secara manual. Nanti dia akan generate secara otomatis nantinya. Nah, ini jenis ikan. Terus ini ada harga, ada penjual. Ini nama penjual ya. Terus tanggal beli. Terus ini ada image ikan. Nah, nanti juga kita akan mengupload gambar ikannya. Selanjutnya itu ada ini modified. Nah, ini modified. Terus untuk tipe datanya yang jenis ikan itu kita gunakan varchar aja. Ini 50 panjangnya. Ini tergantung dari datanya sih nanti. Ini jenis ikan itu kan datanya itu ya bisa jadi angka dan teks. Nah, itu makanya kita gunakan yang varchar aja. Nah, untuk harga itu bisa kita gunakan integer atau double sih sebenarnya. Memang tergantung kita sih untuk panjangnya berapa. Nah, untuk kali ini kita coba aja yang integer ya. Untuk penjual itu kita gunakan varchar. Terus ini ya kita buat 30 aja. Tanggal misalkan kita buat yang date aja contoh. Terus image ikan kita buat varchar. Nah, ini timestamp. Ini timestamp juga. Nah, untuk image ikan ini kita buat 255. Tanggal beli, date, ini udah oke. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya, ini kenapa untuk image itu dibuat varchar. Nah, nanti ketika gambarnya itu disimpan, ini gambarnya itu disimpan di database, itu hanya linknya saja, bukan filenya. Jadi ini akan menghemat ya penyimpanan dari database itu sendiri. Jadi file gambar ini nantinya akan disimpan di folder writable, itu di bagian upload nantinya. Kita bisa simpan di server kita nantinya, bukan kita simpan di database. Jadi di database itu kita hanya menyimpan ibaratnya linknya saja, di mana lokasi file tersebut berada. Nah, untuk yang create sama modify itu kenapa timestamp, itu nanti dia akan dibuat secara otomatis nantinya. Diambil waktu
sekarang, yang artinya ketika kita memasukkan suatu data ikan cupang, berarti nanti yang create ini misalkan kita masukkan di hari sekarang, maka dia secara otomatis dia akan memasukkan waktu sekarang gitu. Dan modified ini dia defaultnya misalkan kita data pertama sekali masuk, berarti ini isinya nol semua nanti. Nah, ketika data kita ubah, maka modified ini dia akan mengubah data modified ini akan terubah nantinya sesuai dengan kapan kita mengubah data tersebut. Nah, selanjutnya jika sudah, maka kita klik save. Modified ini kita ini update ya, ini ada update. Nah, selanjutnya ini karena ini ada dua buah timestamp, jadi di sini kita buat yang modified ini dia update ya, dia update sendiri ketika dia akan bakal mengupdate ketika data tersebut dirubah. Kita klik save. Nah, selanjutnya di sini kita sudah selesai membuat untuk field-field yang diperlukan pada tabel ikan. Nah, selanjutnya di sini kita ini kayaknya dirubah aja yang bagian create ini nggak usah define default. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada konfigurasi dari CI-nya lagi ya. Sebelumnya kita sudah mengaktifkan environment-nya, kita juga sudah menggantinya menjadi development. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan database-nya di sini ya, biar nanti dia bisa connect ke database. Kita hilangkan tanda pagarnya ya. Di sini untuk database, nama database-nya itu tadi kita buat ikan cupang. Lalu untuk username itu defaultnya root ya. Ini disesuaikan dengan username dan password dari MySQL teman-teman semua. Nah, jika sudah, kita masuk pada bagian folder app di sini, lalu kita klik yang config, lalu kita masuk pada database. Kita juga tambahin di sini ya. Ini username-nya root, database-nya itu kita buat ikan cupang, kita sesuaikan. Nah, ini sampai di sini konfigurasi database-nya sudah siap ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya nanti kita coba cek dulu yang base URL-nya di bagian app. Nah, ini untuk base URL-nya ya. Jadi, ketika kita menjalankan si CI-nya, koordinator 4-nya, kita coba buka ini. Nah, dia akan terbuka. Nah, ini kenapa belum terbuka? Karena kita belum menjalankan server koordinator 4-nya. Jadi di CI koordinator 4 itu dia punya ibaratnya web server dari sendiri. Dia bisa berjalan tanpa kita mengaktifkan web server SAM kita ini. Nah, kita bisa menjalankan atau merunning si koordinator 4 itu menggunakan perintah php server. Oh ya, kita harus masuk dulu ya. Jadi ini kita close dulu. Terus kita untuk menjalankannya itu kita klik bagian htdocs, lalu buka yang project yang bakal kita running nantinya. Kita klik yang REST API ikan cupang. Terus di sini di project REST API ikan cupang itu kita klik klik kanan lalu klik get base here.
Lalu di sini kita ketikkan perintah php spark serve. Nah, di sini ketika server development dari koordinatornya sudah jalan, maka kita bisa buka ya. Kita coba lagi di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk konfigurasi dan instalasi koordinator 4-nya itu sudah ya sudah oke gitu. Nanti kita bisa langsung masuk pada pembuatan model dan controller yang kita butuhkan nantinya untuk aplikasi Android kita nantinya. Kita akan menggunakan folder kedua hal tersebut, yaitu kita perlu membuat modelnya dan perlu kita buat controllernya juga. Nah, untuk sekilas bagi teman-teman semua yang belum tahu apa-apa aja sih fungsi dari seluruh folder di sini, ini folder config. Nah, folder config ini difungsikan berisi folder file-file konfigurasi dari aplikasi kita. Tadi kita konfigurasi database itu ada di sini ya. Nah, ini berada di bagian config. Intinya di folder config ini berisikan file-file konfigurasi untuk aplikasi kita. Nah, untuk controller ini fungsinya apa? Folder ini berisikan controller dari aplikasi kita nantinya. Nah, di folder controller inilah kita buat file, misalkan file untuk akun, misalkan controller untuk akun. Nanti kita buat file di sini. File inilah nanti yang menjadi pengontrol dari proses yang bakal kita lakukan. Misalkan kita akan melakukan proses CRUD, yang mengontrol itu di file yang kita buat di folder controller ini. Dan itu ada database, itu folder yang berisikan kode untuk file migrasi ya, migration database di sini. Nanti kita juga akan membuat tabel migration di sini. Selain itu ada filter ini ya folder yang berisikan ya kode-kode filter ya untuknya atau middleware. Selain itu ada helper, ini folder berisikan kode untuk fungsi helper aja. Kalau untuk lanjut ya berisi library tambahan bahasa aplikasi sih di Inggrisnya. Untuk model ini folder yang berisikan kode untuk model. Nah, artinya kenapa file model ini nantinya dia ketika kita membuat sebuah model itu dia berisikan kode-kode SQL nantinya. Misalkan kita ingin melakukan select data, melakukan insert data, itu bakal kita buat di model ini nantinya. Dan untuk third party ini folder yang berisikan library pihak ketiga juga. Terus untuk HT access ini nantinya berisikan file konfigurasi akses untuk web server kita nantinya. Mungkin video kita yang keempat ini cukup. Kita akan masuk pada video yang kelima nanti. Mungkin di video yang kelima itu kita akan masuk pada pembuatan controller dan modelnya juga, dan juga kita masuk pada pembuatan tabel migration nantinya. Namun untuk yang tabel migration, karena sebelumnya kita sudah membuat tabel secara manual. Sebenarnya untuk koordinator 4 itu kita bisa membuat tabel secara manual maupun secara melalui kode dengan menggunakan membuat tabel migration, yang artinya kita membuat tabel itu melalui kode. Di sini kita buat tabelnya. Nah, nanti kita bisa coba menggunakan tabel migration ini. Teman-teman semua bisa memilih sih membuat tabel itu melalui migration atau membuat secara manual. Cuman itu pasti ada kelebihannya nanti. Seperti itu. Mungkin kita lanjut pada video yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.